Setelah melakukan musyawarah unsur pimpinan terhadap adanya usulan hak interpelasi oleh 11 anggota DPRD Kabupaten Muratara, menindaklanjuti hal itu DPRD Muratara menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan atas usul hak interpelasi. Anggota DPRD Muratara, Wayan Kocap, mengatakan ada 4 poin pokok yang disampaikan pengusul kepada pimpinan dalam rapat paripurna tersebut. Yang pertama mengenai kebijakan Bupati tidak menerima atau menolak yang sudah diberikan oleh Kementerian terhadap penerimaan CPNS dan P3K baik guru maupun tenaga kesehatan yang jumlahnya mencapai 1.160 orang. Kedua, merumahkan para TKS sebagaimana dengan janji politik untuk menaikkan gaji. Akan tetapi sebaliknya bukan gaji dinaikkan, malah mereka dirumahkan. Ketiga, mengenai pelantikan 9 kepala sekolah SD bermasalah. Yang keempat, mengenai pemberian bantuan atribut sekolah, sumber dananya dari pemerintah pusat. Akan tetapi di sana ada foto Puan Maharani dan lambang partai PDIP. Pengusul menyampaikan kepada pimpinan, ya kan? Nah, dan sekarang sudah disampaikan kepada pimpinan. Hari ini kita paripurna menyampaikan usulan daripada pengusul. Poin pokok seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya ada 4 hal. Yang pertama tentang kebijakan Pak Bupati terhadap tidak menerima, ya kan? Tidak menerima atau menolak yang sudah diberikan oleh Kemenpan RB, yaitu mengenai P3K dan tenaga kesehatan dan tenaga teknis itu jumlahnya 1.106 orang. Nah, ini kami anggap bahwa kebijakannya berdampak pada masyarakat kita, lebih-lebih nanti di tengah pandemi. Dan yang kedua mengenai ada surat dari Bupati, yaitu di bulan Maret tentang merumahkan para TKS kita, ya, karena kita menganggap bahwa ini kontraproduktif. Jangankan untuk menambah gaji sesuai dengan janji politik, mereka malah akan dirumahkan. Nah, ini perlu kita menganggap masuk dalam materi interpelasi. Yang ketiga, bahwa mengenai pengangkatan kepala sekolah di tingkat SD, yaitu ada 9 orang. Diduga itu ya? Ya, ada 9 orang. Bisa lebih. Dan kemungkinan bisa lebih. Yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi tapi tetap diangkat. Awalnya itu mereka di PLH. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD berharap kepada anggota DPRD untuk dapat mengikuti rapat paripurna berikutnya. Baik yang setuju maupun yang tidak setuju disilakan berdebat dan berpendapat. Perbedaan itu merupakan hal yang biasa di DPRD. Pada hari ini 11 orang pengaju sudah diterima dan akan melangkah ke tahap berikutnya, ke pandangan-pandangan fraksi. Pada saat pandangan fraksi kita melihat nanti mungkin kalau banyak fraksi yang setuju, ada yang tidak setuju, kita lakukan voting. Apabila terjadi voting dimenangkan oleh yang menyetujui, maka melangkah ke tahap angket. Setelah itu baru kawan-kawan membentuk pansus. Dari pansus itu sehingga paripurna DPR berpendapat. Adi Arianza, PAL TV.